Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersama saya dipelihara sampai Selasa malam hari ini, 27 Mei 2025. Waktu berjalan terus Bapak Ibu. Dari sejak awal Mei, kita terus baca firman Tuhan sampai hari ini tanggal 27. Sampai Yesus datang, kita mau setia sama Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena malam hari ini kita mau baca berurutan, terima kasih kepada Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita mau baca 3 Yohanes atau suratan Yohanes yang ketiga, Saudara. Ya, pasal 1 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan hidupmu di dalam kebenaran. Amin. Berarti kita hidup di dalam Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Sebab pegangan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita berserah total kepada Tuhan. Biar langkah demi langkah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita makin hari makin dikuduskan, disucikan, putih dan bersih bagaikan salju. Saya Pastor Yakob Rama akan nyanyikan pujian ini. Putih dan bersih bagaikan salju. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 27. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku, amin, haleluya, dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, haleluya, menanggung banyak sengsara. Itu karena dosa kita semua. Diberikan nyawa ganti dosaku hingga ku dapat selamat, amin, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hatiku agar hamba jadi milik-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu Bapa untuk mengatasi dosa, haleluya. Sucikan hatiku ini, haleluya. Jadikan hamba rumah-Mu, amin, haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan dan berbuat dalam kerajaan-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun
berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba oleh darah Yesus. Dan bersih ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya dia di langit dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Bapakku, pusat hidupku. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Dalam nama Yesus berfirman Tuhan, kami merindu malam ini hati kami penuh dengan firman Tuhan, supaya hidup kami makin hari makin dibentuk sesuai rencana-Mu, supaya hidup kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dicinta, disayang sama Tuhan. Selasa malam hari tanggal 27 Mei 2025. Kita bangga dan kita bersyukur punya Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Karena Dia selalu memberikan kesempatan untuk kita bertobat, hidup di dalam firman Tuhan. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah kirmisi, seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa kita yang seharusnya kita menerima kutuk dosa, upah dosa maut, tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dosa kita putih seperti salju. Dia tidak hitung-hitungan lagi, saudara. Segala dosa, kutuk dosa kita sudah diganti dengan kasih karunia, sehingga kita bukan di bawah kutuk dosa, tapi di bawah kasih karunia. Kita bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Untuk itu mari mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan sudah beli dengan harga lunas, dibayar di atas kayu salib. Nanti tanggal 29 Mei kita akan merayakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Yesus sudah lahir untuk kita, mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita, naik ke surga untuk menyediakan tempat yang kekal buat kita. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali baca firman Tuhan berurutan Bapak Ibu ya. Oh Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Bapak Ibu sama-sama bersama saya cinta Tuhan Yesus. Kita cinta firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Surat Yohanes yang ketiga, 3 Yohanes ya. Jadi surat Yohanes yang ketiga ya. Surat Yohanes kan ada 1, ada 2 dan ketiga. Sebentar besok kita baca Yudas ya. Lusa ya. Jadi terus kita setia. Terus berikutnya nanti kita baca kitab Wahyu. Dahsyat saudara. Ya, banyak rahasia di dalam kitab Wahyu. Mari semua baca 1 dari penatua kepada Gaius yang kekasih di dalam kebenaran, yang kukasih di dalam kebenaran. Mari ya, ini sahabat dekatnya dari Rasul Yohanes, namanya Gaius, yang disebut kekasih ya, sahabat yang begitu dekat ya pada waktu Rasul Yohanes ini ya di Pulau Patmos ya. Jadi Gaius nantiasa sahabatnya. Maka ini suratan kepada dari penatua. Jadi Yohanes menjadikan dirinya, menjuluki pribadinya sebagai penatua kepada rekan yang dikasih namanya Gaius, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari di sini belajar supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu,
sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika berapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu di dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. Ayat yang keempat terakhir. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Gaius adalah anak rohani. Ya. Jadi sahabat juga menjadi anak rohani. Yang banyak Rasul Yohanes memberikan pengajaran-pengajaran. Ya. Dan ternyata sukacita Rasul Yohanes karena apa yang diajarkan sebagai domba-dombanya, ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, saya sangat sukacita sama juga, sama-sama bersukacita. Dan nomor satu, Tuhan Yesus pasti senang kalau kita sebagai anak-anak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kebenaran siapa, saudara? Dunia bukan kebenaran. Dunia penuh dengan dosa. Bahkan dunia ini, kata Yohanes 1, Yohanes 5:19, sudah di bawah kuasa si jahat iblis, penuh dengan dosa. Lihat itu, banyak pengkhianat-pengkhianat. Salah satu Yudas Iskariot. Dia berani menjual Yesus. Padahal Yesus sudah panggil pilih dia menjadi murid-muridnya. Tapi dia berani jual hanya kepentingan uang pribadi. 30 uang keping perak. Coba saudara, mari oleh karena itu melalui firman-firman yang selalu kita dengar, supaya kita makin hari makin dibentuk sama Tuhan. Makin hari makin dewasa. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa kebenaran Tuhan, nggak bisa masuk surga, saudara. Karena dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu di dalamnya ada kebenaran. Mari saya mau baca. Yohanes pasal yang bukan Yohanes, saudara. Roma. Ya, Roma. Ya, mulut kadang suka salah ngomong, saudara, ya. Roma pasal 14 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus di dalam kebenaran. Maka harus kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, layak, karena standar surga adalah kebenaran. Dan kalau hidup dalam kebenaran, pasti menciptakan damai sejahtera. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan selalu menciptakan damai sejahtera. Tidak mau hidup di dalam konflik, tidak mau hidup di dalam perkara-perkara yang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Perkelahian, perkecocokan, pengkhianatan, provokator, ya, nggak ada itu. Hidup di dalam kenajisan, nggak ada itu. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Kita mau dibentuk sama Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Peristiwa banyak terjadi, ya saudara. Itu semua menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Biar kita minta sama Tuhan kekuatan, supaya Roh Kudus kan membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tidak bersih, amin, haleluya. Bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, senantiasa kita cinta baca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita layak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hidup adalah sebuah kesempatan, hidup adalah sebuah anugerah. Biar kita mau pelihara kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, supaya jangan sampai seorang pun mengambil mahkota kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel, amin, puji Tuhan.